Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu secara virtual pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman semua, apa kabar ya? Alhamdulillah, kalau baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Erina Friska Ariana, NIM 193111091 dari kelas PAI 5C akan memenuhi tugas Masailul Fikih yang diampu oleh dosen Bapak Halis Firmansyah, SHI, MSI. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Lanjut saja. Kita akan membahas buku tentang Masailul Fiqhiyah, memahami permasalahan kontemporer yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, editornya Nadliyah, penerbitnya Civiguna Dharma Ilmu, dan tahun terbitnya itu 2017. Pada bab 1, kita akan membahas tentang memahami historisitas fikih. Historisitas fikih itu dimulai dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedalaman makna. Hal ini Al-Quran dan hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam ya. Teman-teman pasti sudah mengetahui. Kemudian aspek sosial-kultural yang melatar belakangi pewahyuan tidak membatasi cakupan kandungan, tetapi hanya satu aspek melainkan ke semua aspek yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat muslim. Agama Islam di Indonesia itu memiliki corak yang beragam karena sumber atau pola dakwah yang digunakan yang berbeda-beda, bisa dari para wali maupun para datuk. Mereka semua meyakini dan mengklaim bahwa organisasi, aliran, dan mazhab mereka anut itu paling benar dan paling baik. Jadi setiap orang itu pasti memiliki kepercayaan masing-masing. Oh, yang satu itu benar, saya percaya itu. Kayak gitu ya. Maka di Indonesia itu muncullah berbagai mazhab fikih, namun tetap dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian ada stagnasi tasyrik Islam. Nah, fikih itu hukum Islam. Tidak dapat dilepaskan dalam keberadaannya dari faktor kondisi sosial historis yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Jadi fikih itu difaktori oleh sosial historis yang mengitari ulamanya. Kaidah usul fikih berkata, hukum itu berputar, lahir, dan berubah bersama dengan ada tidaknya yang ilat. Ilat itu kecacatan ya. Nah, misal daerah A itu cocok dilakukan fikih hukum tertentu, tapi belum tentu daerah B itu cocok untuk hukum tertentu gitu ya. Karena sesuai dengan keadaan sosiohistoris tadi ya. Kemudian, bukan karena ada perbedaan mazhab lantas berteriak menyebut kafir. Namun, kita harus mengatasinya dengan prinsip persaudaraan. Nah, dalam buku tersebut menyatakan bahwa bukan karena ada perbedaan mazhab, banyak banget kan mazhab di Indonesia itu pemahaman-pemahaman yang berbeda seringkali membuat sedikit gejolak-gejolak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya, jika salah seorang di antara kamu memanggil saudaranya, kamu kafir, mereka akan menjadi kafir dan bertanggung jawab atas mereka. Wah, ternyata sangat-sangat
tidak patut untuk menyebut kafir orang lain, apalagi merasa paling baik sendiri, gitu ya. Kemudian untuk mengatasinya adalah kita menggunakan persaudaraan. Persaudaraan ini bukan merupakan hal yang rumit ya. Persaudaraan itu persoalan prinsip yang di dalamnya banyak sekali perbedaan itu, baik masalah usuliyah maupun furu'iyah. Bukan karena persoalan penting atau tidak penting, karena semuanya penting, baik fikih maupun kearifan dalam memahami lebih utama daripada yang lain. Mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa dikemudian harikan. Nah, hubungan manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hubungan manusia kepada sesama manusia atau hablum minas nas. Kemudian hubungan manusia kepada lingkungannya atau hablum minas alam. Kemudian pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum i'tiqadiyah, kemudian hukum khuluqiyah, kemudian hukum amaliyah atau praktis. Nah, hukum ibtidaiyah ini adalah berkaitan dengan hal-hal wajib yang diyakini oleh orang-orang mukallaf yang terbebani oleh hukum kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan hari akhir. Kemudian hukum khuluqiyah itu adalah hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf, menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan wajib ditinggalkan. Kemudian hukum amaliyah itu berkaitan dengan perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Kemudian fenomena fikih generasi awal, yaitu dimulai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nah, di sini para sahabat, tapi sahabat itu bisa bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyak sekali problematika ternyata dalam fikih itu. Mau makan pakai tangan kanan apa tangan kiri. Nah, itu bisa ditanyakan pada Rasulullah secara langsung kala itu. Kemudian pada masa sahabat Nabi itu embrio pertama ya, itu masih merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ijtihad itu masih dengan ra'yul atau pendekatan kontekstual. Kemudian ketika para tabi'in itu mulai muncul masalah yang berbeda dari masa Nabi Muhammad dan para sahabat ini. Kemudian para tabi'in ini tetap menggunakan Al-Quran dan hadis maupun pendekatan kisah-kisah yang sesuai dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Kemudian fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Nah, ada loh 4 imam terkenal yang masih digunakan saat ini, masih harus bersanad pada mereka. Nah, ini ada yang pertama adalah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Nama aslinya itu adalah Nu'man bin Sabit bin Zawthi. Lahirnya itu 80 Hijriah. Gurunya itu ada Hamad ibn Sulaiman, Atta bin Rabbah, dan Nafi Maula bin Umar. Maka perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah itu merupakan zamannya Imam Abu Hanifah ini. Nah, pusat pergerakan Imam Abu Hanifah ini berada di Kufah ya. Kemudian setelah itu lahirlah imam besar lainnya, yaitu Imam Malik. Imam Malik ini nama aslinya adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Lahirnya 93 Hijriah. Gurunya itu adalah ulama Madinah seperti Abdurrahman bin Husmul. Kemudian yang ketiga adalah
Al-Imam Syafi'i. Nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Syafi'i al-Mutablibi. Lahir pada Guzah tahun 1500 Hijriah. Banyak karya yang dihasilkan beliau, semisal Kitab Al-Risalah dan Kitab Al-Um. Ulama Mekah kemudian menjadi ulama Mesir. Jadi pindah tempat ya, dari Mekah kemudian Mesir. Kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nama aslinya itu adalah Ahmad bin Hanbal bin Hijjat Hilal al-Dahili al-Syaibani al-Maruzi al-Baghdadi. Lahirnya tahun 1640 Hijriah. Imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab musnadnya atau Musnad Ahmad ibn Hanbal. Nah, Indonesia itu banyak menganut dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ketika pintu ijtihad tertutup itu adalah ketika masa keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi atau tajwid. Gerakan tajwid ini atau kodifikasi ini merupakan upaya untuk menyimpan hasanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Jadi kan udah ada, ya udah pakai itu aja, nggak mau menginspirasi lagi bagaimana perkembangan fikihnya. Nah, pada masa itu berkembang tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama yang lain, saling menyerang. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap yang lain. Nah, hal ini menghilangkan sikap tasamuh dan ukhuwah. Padahal dalam Islam, ukhuwah itu penting ya. Kemudian, pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran yang independen, dan yang tetap dibuka adalah pintu ijtihad fil al-mazhab, ijtihad dalam koridor mazhab. Jadi banyak diskusi-diskusi tentang permazhaban ini ya. Kemudian ada indikator ketika ijtihad ini tertutup, yaitu yang pertama ada sebuah mazhab berkembang karena dukungan politik. Ketika suatu mazhab berkuasa, maka mazhab lainnya sangat rawan terjadi penindasan. Wah, ini ya, masih dalam koridor politik, maka mazhab itu kalau tidak sesuai dilengsarkan. Kemudian posisi ulama lemah memperkuat ekstremisme mazhab, fanatisme mazhab ya. Kenapa begitu? Karena masih didominasi oleh ulama tadi ya. Fanatisme mazhab itu juga yang mengunggulkan mazhab mereka lebih baik daripada mazhab lainnya. Kemudian mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendatangkan kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul al-fiqih dalam diskursus keislaman, bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih pandangan para ulama tidak harus mengikuti pandangan intelektual muslim, tetapi paling tidak dibutuhkan kesadaran historis untuk hidup di masa yang berbeda. Fikih berbeda dengan Islam itu sendiri. Islam adalah sebuah kebenaran mutlak, sedangkan fikih itu hasil pemikiran atau interpretasi terhadap sebagian makna Islam, yakni terutama pada Al-Quran dan hadis, yang sebenarnya kebenaran ini relatif ya. Penggalian fikih dengan melepaskan bias-bias politik atau sintesisme masa mazhab dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utamanya merupakan keharusan. Nah,
Islam Indonesia itu adalah Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat yang unik sekali dan heterogen. Banyak sekali agama, kepercayaan, suku, ras, etnis, dan adat istiadat budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Dari Sabang sampai Merauke ada berapa suku? Wah, banyak sekali di Indonesia itu ternyata. Kemajuan peradaban manusia ideal berbanding lurus dengan kemerdekaan setiap umat untuk mengembangkan dirinya dalam merespon dan melakukan pembaharuan sesuai dengan tantangan zaman dengan menerapkan penerapan ilmu yang cukup. Maka dari itu, Indonesia itu seharusnya mengembangkan dirinya untuk melakukan pembaharuan dan sesuai dengan peradaban zaman ini ya. Sehingga tidak monoton, hanya sama seperti saat dulu. Kemudian, kearifan menyikapi perbedaan. Nah, Indonesia tadi kan beragam. Nah, ada pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikomandangkan oleh Taufik Kemas, yaitu ada 4 ya, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, fikih tersebut harusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap fakta empirik fikih di Indonesia. Mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih warisan ulama awal, sebab berpotensi adanya yang masih relevan tetapi penerapannya sudah kehilangan konteks. Dengan prinsip bersatu, maka hal-hal yang disepakati toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati, khususnya menyangkut ajaran-ajaran Islam yang bersifat furu'iyah atau cabaniyah. Kemudian urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Nah, memahami Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber hukum Islam, maka bukan semata-mata pada produknya saja. Akan tetapi, ketika pintu ijtihad seyogyanya tidak ditutup, jadi harus dibuka demi mengerasi ulama belakangan. Sebab fikih adalah salah satu ilmu atau kajian Islam yang harus terus-menerus diuji. Ya, sesuai zaman emang. Bentuk keterlenaan umat Islam adalah memuji produk fikih masa lalu dan kecenderungan memposisikan fikih secara tidak proporsional. Nah, Islam dulu kan pernah maju banget, dan itu bukan menjadi landasan bahwa kita berhenti berjuang pada saat ini. Ternyata kita harus lebih belajar lagi tentang Islam, terutama dalam fikih ini, agar tidak ketinggalan oleh zaman. Fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosial historis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Jadi senantiasa berkembang, dikembangkan, tidak monoton, harus selalu sesuai dengan zaman yang ada ya. Kemudian, sekian dan terima kasih. Jangan lupa membaca buku Masailul Fiqhiyah, memahami permasalahan kontemporer karya Muhammad Yusuf ini ya. Sampai jumpa. Semoga kita masih dipertemukan di lain waktu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.